Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, di kesempatan yang baik ini, di waktu yang baik ini, di tempat yang baik ini, kita berdoa mudah-mudahan semua ibadah dan kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa serta kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak dan Ibu sekalian, tema yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini adalah tentang zakat fitrah dan zakat mal. Saya antusias untuk membahas ini karena memang ada harapan besar bahwa kesadaran kita terhadap kedermawanan itu semakin bertumbuh. Lagi-lagi saya tidak dalam posisi mengajari Bapak dan Ibu sekalian, tetapi menyampaikan ide dan gagasan untuk sama-sama kita sebarkan ke banyak orang. Saya akan awali dengan tema yang ditentukan oleh masjid ini tentang zakat fitrah. Selama kita di bulan Ramadan kita berpuasa. Lalu nanti ada waktu di mana kita selesai berpuasa. Di bulan Ramadan semua umat Islam yang tidak memiliki uzur syar'i berpuasa. Tidak dibeda-bedakan antar kaya dengan yang tidak kaya. Setelah Ramadan selesai dan kita di penghujung Ramadan ini, kita akan beridul fitri. Nah, ada satu ibadah yang khas di Idul Fitri, yaitu zakat fitrah. Secara umum semua orang yang memiliki makanan lebih dari yang dia makan pada hari terakhir bulan Ramadan wajib membayar zakat fitrah. Besarannya Bapak dan Ibu sudah tahu, kita tinggal konsultasikan ke masjid jika perlu kepastian besarannya. Dan orang miskin pun tetap membayar zakat fitrah kalau memang dia memiliki kelebihan makanan. Cuma bedanya nanti orang miskin yang membayar zakat fitrah, mereka juga akan menerima zakat fitrah. Karena pesan besar yang mungkin bisa kita ambil dari ibadah zakat fitrah adalah saat bulan Syawal tanggal 1, semua orang harus bisa makan. Setelah di bulan Ramadan kita merasakan lapar, di bulan Syawal semuanya wajib bisa makan. Karena itu zakat fitrah adalah ibadah yang relatif merata dilakukan oleh seluruh umat Islam, supaya kita bisa pastikan tidak ada satupun orang Islam yang lapar di tanggal 1 bulan Syawal. Itu konsep sederhana terkait zakat fitrah. Lalu kita masuk pada pembahasan zakat mal. Lagi-lagi setelah ini kita akan membahas tema besarnya dan saya antusias untuk menyampaikan di depan Bapak dan Ibu sekalian. Zakat mal adalah zakat profesi. Nanti akan ada hal-hal teknis yang Bapak bisa baca dan bisa dapatkan secara mudah, baik dari buku maupun tulisan-tulisan yang ada di internet. Tapi secara umum begini, kita diminta mengeluarkan sebagian yang kita terima. Ada batasan enggak? Kalau dalam fikih ada batasan nisabnya. Tetapi Al-Quran tidak mengenal nisab. Semua harta yang kita peroleh dari kerja kita dan harta yang kita peroleh tanpa bekerja, itu dalam bahasa Al-Quran
min thayyibati ma razaqnakum min thayyibati ma kasabtum. Baik yang kita aktif mencari harta itu atau kita pasif, itu harus dikeluarkan 2,5%-nya untuk orang yang miskin. Kapan diberikannya? Lagi dalam fikih ada aturannya, tetapi dalam Al-Qur'an tidak mengenal haul. Wa atu haqqahu yauma hasadih. Tiap kali kita mendapatkan panen uang, maka kita keluarkan zakatnya. Maka yang lebih mudah itu per bulan kita hitung pendapatan, baik pendapatan gaji, pendapatan yang di luar gaji, termasuk bagi mahasiswa, beasiswa yang diterima, itu kita kurangi 2,5%, kita berikan untuk mustahik. 2,5% itu tidak besar. Saya sudah melakukan survei kecil yang hasilnya adalah besaran zakat 2,5% itu tidak lebih besar dari gaya hidup kita. Yang paling gampang adalah biaya paket internet. Ternyata besaran zakat yang kita berikan tidak lebih besar dari paket internet atau biaya kita nongkrong di kafe. Bapak Ibu sekalian, masuklah pada tema besar yang menurut saya penting untuk kita bagikan kepada umat Islam sebagai sebuah gerakan yang kita lakukan bersama. Saya akan awali dengan premis bahwa Al-Quran menghendaki kita semua menjadi orang kaya. Mana dalilnya? Dalilnya adalah wa aqimus shalah wa atuz zakah wa anfiqu. Tunaikanlah zakat, berinfaklah kalian. Ibadah zakat dan ibadah infak adalah ibadah yang dilakukan oleh orang kaya. Jadi ketika Allah menyuruh kita membayar zakat, artinya Allah menyuruh kita untuk memiliki harta yang lebih dari kebutuhan kita. Sebab Allah tidak akan memerintahkan zakat kepada orang miskin. Allah tidak akan memerintahkan infak kepada orang miskin. Maka ketika Allah perintahkan kita berzakat dan berinfak, artinya marilah kita menjadi kaya dengan cara yang halal. Namun demikian, realitanya tidak semua orang bisa kaya, Bapak dan Ibu. Kita dengan mudah bisa memverifikasi orang miskin tetap ada, kapanpun, dimanapun. Ada banyak alasan orang menjadi miskin. Bisa jadi karena ketidaksempurnaan fisik atau cacat fisik, atau kesempatan. Banyak sekali orang-orang yang pintar tetapi kemudian tidak punya kesempatan belajar sehingga tidak memiliki ijazah formal, maka dia tidak bisa memperoleh pekerjaan yang baik. Atau dalam kondisi yang tidak memungkinkan dia bekerja, misalnya peperangan, atau dia menjadi yatim saat kecil. Ada banyak faktor yang membuat orang tidak bisa kaya. Nah, dari sinilah kita tahu kehadiran agama Islam terhadap orang-orang miskin ini. Bapak dan Ibu sekalian, kita diminta bekerja dengan sangat giat. Tujuannya adalah untuk membantu orang miskin. Kalau Bapak dan Ibu baca dalam hadis-hadis, kita dapati bahwa ada dua, ini kesimpulan saya, Bapak dan Ibu boleh kritisi, tapi harus dengan dalil. Ada dua kelompok orang yang akan disayang dan pasti disayang Allah. Yang pertama, orang miskin, itu pasti disayang Allah. Yang kedua, orang kaya yang infak kepada orang miskin. Nah, tinggal kita milih mau disayang Allah sebagai orang miskin atau menjadi orang kaya yang berinfak untuk membantu orang miskin. Maka premis ini penting saya sampaikan bahwa Al-Quran menyuruh kita untuk menjadi kaya melalui perintah zakat, infak, sedekah, dan seterusnya. Tetapi Al-Quran tahu bahwa tidak semua orang bisa kaya, dan saat itulah Al-Quran hadir memberikan dukungan, memberikan keberpihakan kepada orang miskin dengan cara mewajibkan kita memberikan sebagian harta kita untuk orang miskin. Lagi-lagi tidak perlu mempertanyakan kenapa kita harus memberikan uang yang kita miliki untuk orang lain. Karena jumlahnya sangat sedikit, lebih sedikit daripada jumlah lifestyle kita sehari-hari. Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita membaca zakat di surat
At-Taubah itu ya, ayat 90-an kalau tidak salah itu kita dapati asnaf atau golongan yang memperoleh zakat ada 8. Kedelapan ini semuanya orang miskin. Kita mau berzakat. Orang yang mengaku beriman tidak mau berzakat, dia belum sodaqoh, belum benar dalam keimanannya. Baik, siapa saja orang yang mendapat zakat kita? Innamas shadaqatu lil fuqara, bagi orang yang fakir, wal masakin, dan orang miskin. Apa bedanya fakir dengan miskin? Sama-sama nggak punya harta. Kalau fakir miskin banget, kalau miskin miskin aja. Tapi di sini kita tahu bahwa Al-Quran menyebut dua kategori kelompok yang sebenarnya sama. Kemudian innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha. Amil, petugas zakat, pegawai lembaga zakat. Kenapa mereka kok memperoleh zakat? Karena mereka mendedikasikan waktunya untuk mengurus orang miskin. Kalau mereka kemudian menggunakan waktunya mengurus orang miskin dan tidak mendapatkan upah yang layak dari lembaga zakat, maka petugas zakat jadi fakir miskin. Nah, ini repot. Lembaga zakat itu mengentaskan kemiskinan, tujuannya seperti itu, tapi yang ada malah nambah kemiskinan karena pegawainya tidak digaji. Maka pegawai lembaga zakat berhak mendapatkan gaji yang sewajarnya. Falyakul bil ma'ruf. Kalau misalnya ada yang bilang kan orangnya bisa bekerja, nanti setelah bekerja pulang dia baru ngurus zakat. Kalau zakat diurusnya sambilan seperti itu, maka tidak akan maksimal. Untuk mengentaskan kemiskinan kita harus sangat serius, sangat profesional, dan orang yang profesional berhak mendapatkan gaji. Jangan sampai ada orang mengurus zakat, menolong orang miskin, tapi dia menjadi miskin gara-gara tidak punya uang. Lagi-lagi tujuan mengentaskan kemiskinan akan gagal gara-gara amil zakatnya miskin. Harusnya mengurangi jumlah kemiskinan dari 1000 menjadi 99 atau 999, gara-gara amil zakatnya nggak dapat gaji yang cukup, orang miskinnya bertambah jadi 1001. Nah, wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Saya tegaskan, mu'allafah itu apa? Orang yang masuk Islam dan menjadi miskin gara-gara Islam. Bukan orang yang masuk Islam, Pak. Semisal Barack Obama masuk Islam, jangan dikasih zakat fitrah, karena dia tidak butuh itu. Tapi nanti ada orang-orang yang masuk Islam lalu dia dikucilkan oleh keluarganya, dia mendapatkan kesulitan untuk hidup, dia layak mendapatkan zakat yang memungkinkan dia hidup sebagai manusia yang normal. Maka jangan bilang Umar bin Al-Khattab adalah mu'allaf. Jangan bilang pula sahabat-sahabat Nabi mu'allaf. Mu'allaf adalah orang yang menjadi miskin gara-gara masuk Islam. Kalau nanti ada orang yang kaya masuk Islam, tidak perlu dikasih zakat karena dia tidak butuh. Kira-kira begitu. Wal mu'allafati qulubuhum fir riqab. Riqab adalah budak yang boleh menebus dirinya. Misalnya majikannya bilang, kamu kalau mau merdeka bayar 1 miliar, maka budak ini berhak meminta zakat sebesar 1 miliar supaya dia merdeka. Setelah merdeka, dia bisa bekerja dan mencukupi kehidupannya sendiri. Sebab selama menjadi budak, semua hasil pekerjaannya diberikan kepada majikan. Lagi-lagi, budak ini menjadi miskin bukan karena nggak punya uang, dia tidak memiliki dirinya sendiri bahkan. Karena itu zakat hadir. Kemudian wafir riqab, budak, ada wal gharim, orang yang berhutang. Bapak Ibu sekalian, orang yang masuk kategori gharim adalah orang yang berhutang untuk orang miskin, bukan sekedar hutang. Kalau di komplek ini ada orang yang nyicil mobil lalu minta zakat, maka tidak boleh. Dia bukan kategori miskin. Siapa di antara kita yang tidak punya cicilan? Mungkin sebagian dari kita punya cicilan, tetapi selama kita bukan miskin, kita nggak boleh mengambil zakat. Yang masuk kategori gharim adalah ketika bapak dan ibu punya lembaga sosial, lalu butuh uang, lalu meminjam uang
Dan uang pinjaman ini misalnya Bapak dan Ibu itu punya lembaga sosial apa, lalu butuh pembangunan kamar mandi sekitar 10 juta. Bapak dan Ibu berhak meminjam uang lalu meminta zakat untuk melunasi hutang 10 juta itu. Bukan sekedar orang berhutang. Tapi tetangga saya ada sudah miskin punya utang, nah dapat zakat karena dia miskin, bukan karena berhutangnya. Nanti ada orang punya perusahaan Lapindo masih berhutang 850 miliar, ngambil zakat, tidak boleh karena dia tidak miskin. Maka gharim adalah orang yang berhutang untuk kepentingan orang miskin. Maka dia berhak memperoleh zakat untuk melunasi hutang yang dia ambil untuk kepentingan orang miskin. Dari sini, gharim adalah orang miskin yang tidak secara langsung. Karena ada orang meminjam uang untuk orang miskin, zakat akan melunasi uang ini kepada yang meminjam, yang mana manfaatnya kembali pada orang miskin. Kemudian Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu bukan orang yang jalan-jalan, salah. Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan lalu tidak punya uang, misalnya kecopetan, hartanya semua diambil, ATM-nya diambil, uangnya diambil, HP-nya diambil. Maka dia menjadi orang miskin temporer. Dia berhak mendapatkan zakat sebesar biaya dia pulang ke rumah. Sudah sampai rumah, nggak boleh ngambil zakat lagi. Karena dia saat itu menjadi miskin tapi temporer. Lalu sabilillah. Sabilillah adalah orang yang berperang tapi tidak mendapatkan gaji. Maka TNI yang mendapatkan gaji bukan sabilillah. Tapi TNI tempat saya ada yang miskin, boleh dapat zakat karena miskin, bukan karena TNI-nya. Zaman Nabi orang berperang tidak ada gaji. Ketika mereka berperang, maka dia tidak bekerja, dan ketika tidak bekerja, keluarganya perlu uang untuk menafkahi. Dan saat itulah zakat hadir, memberikan uang untuk keluarga yang ditinggalkan supaya bisa melanjutkan hidup selama ayahnya atau suaminya atau keluarga laki-lakinya sedang berperang. Jadi salah kalau kemudian sabilillah diartikan sebagai guru. Tapi kan dalam hadis ada yang menyatakan orang yang belajar itu sabilillah. Iya, itu konteksnya berbeda dengan zakat. Zakat adalah orang yang menjadi miskin gara-gara berperang, maka ketika dia sudah pulang tidak perlu lagi memperoleh zakat. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya perlu menyampaikan hal ini karena penafsiran terkait asnaf samaniyah atau kelompok yang memperoleh zakat itu relatif melebar, dan menurut saya perlu dikembalikan kepada tujuan awal dari zakat, sedekah dan infak, yaitu mengentaskan kemiskinan. Nah, masuk pada materi yang menurut saya juga penting, yaitu materi tentang new to you. New to you itu artinya baru untukmu. Ini adalah materi yang sudah kami kampanyekan dari tahun 2001 Bapak Ibu. Alhamdulillah gerakannya sudah secara individual dilakukan. Apa itu new to you? Saya kasih gambaran begini. Di negara-negara yang memiliki 4 musim, sebut saja misalnya Amerika Serikat, itu ketika ada bayi lahir di musim dingin, di musim salju, maka bayi itu harus memiliki pakaian yang sesuai untuk musim dingin. Tapi kalau ada bayi yang lahir di musim panas, pakaiannya berbeda, nggak bisa dengan pakaian musim dingin. Karena cuacanya akan sangat berbeda saat musim dingin dengan saat musim panas. Nah, ketika ada seorang bayi terlahir di musim dingin, maka orang tua harus membeli pakaian yang sesuai dengan musim dingin. Pilihannya, dia membeli baju itu di toko baju dengan harga misalnya $5, atau dia membeli pakaian yang bekas. Bekas itu begini. Misalnya saya punya bayi lahir di musim dingin, saya beli pakaian untuk bayi saya. Musim dingin itu berlaku 3 bulan. Maka setelah 3 bulan pakaiannya nggak kepake, karena sudah beda musim. Tahun depan masuk musim dingin lagi, bayinya sudah besar, pakaiannya sudah tidak muat. Pakaian yang dibeli saat musim dingin oleh bayi ini itu paling dipakai sebanyak mungkin 5-10 kali, karena tidak mungkin bayi memakai baju yang sama setiap hari. Pasti hari ini pakai, cuci, kering, disimpan, mungkin 3 hari lagi atau 5 hari lagi dipakai.
dan itu berlangsung sampai musim dingin lewat. Maka artinya pakaian bayi yang khusus musim dingin hanya dipakai mungkin 10 kali. Ketika musim dingin yang tahun depan masuk, pakaian bayi ini sudah tidak muat. Kereta bayinya sudah tidak diperlukan. Maka orang-orang membuka garasinya, lalu menjual barang-barang bekasnya itu dengan harga yang lebih murah. Kalau pakaian bayi di toko itu bisa 5 sampai 10 dolar, tapi kalau pakaian bayi yang dijual di garasi cuma 1 dolar pilihannya. Mau beli pakaian dari toko yang harganya 5 dolar atau dari garasi yang 1 dolar? Sebagian orang memilih membeli 1 dolar. Kenapa dibeli yang 1 dolar? Karena mereka tahu dipakainya juga cuma 10 kali. Buat apa beli yang mahal-mahal? Kenapa harus beli kereta yang dari toko harganya 50 dolar sementara dari beli di garage sale itu harganya mungkin cuma 5 dolar? Karena tahun depan bayi saya sudah tidak perlu kereta. Maka terjadilah garage sale itu. Dengan asumsi bahwa orang bisa memperoleh barang yang lebih murah walaupun bekas. Kan dia bekas. Nah, bekas itu buat kita. Tapi buat yang beli itu menjadi baru. Namanya new to you, baru untukmu. Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan ini tradisi kita membeli baju baru, membeli celana baru, membeli sepatu baru. Maka dalam konteks new to you, saya mengajak Bapak dan Ibu mengumpulkan pakaian-pakaian yang masih layak pakai. Yang karena Bapak sudah membeli pakaian baru, maka stok pakaiannya bertambah. Pakaian-pakaian yang lama Bapak bisa kumpulkan, Ibu bisa kumpulkan, lalu berikan pada orang yang mau menerimanya. Siapa mereka? Banyak yang mau menerima Bapak. Contohnya orang yang bekerja untuk Bapak dan Ibu menyetrika pakaian tiap hari. Ketika dia setrika, dia lihat ini pakaian kok bahannya bagus, saya pengen juga, tetapi ini milik orang lain, milik majikannya, bukan milik dia. Tawarkan saja kalau dia mau. Pengalaman saya pribadi itu hampir tiap kali pulang istri saya selalu membawa pakaian-pakaian itu dan pasti diterima. Logika sederhananya begini, Bapak. Pakaian yang saya pakai ini mungkin sudah berapa lama gitu. Ketika saya setrika, saya cuci, saya setrika, saya rapihkan, saya kasih ke orang, maka buat orang itu menjadi pakaian yang baru. Membuat pakaian ini baru buat orang itu. Tapi kan ini bekas, iya. Bagi orang-orang yang membutuhkan, barang bekas lebih baik daripada tidak ada. Kalau Bapak hari ini ada yang menawarkan mobil bekas, misalnya mobil Avanza, dibeli tahun 2019. Kira-kira diterima Pak kalau dikasih mobil Avanza? Diterima. Itu mobil bekas. Karena kita melihat saya masih bisa pakai dan saya butuh. Kalau tiba-tiba ada orang yang menawarkan, saya punya motor Honda Vario, belinya tahun 2020, ini bekas, kamu mau terima enggak? Mau. Kan ini motor bekas, iya, tapi masih bisa dipakai dan diperlukan. Bagi orang tertentu tidak perlu mobil, tidak perlu motor, mereka perlu baju. Saya pernah lagi sholat, di depan saya ada seorang ustadz, bajunya sobek Pak di sini. Setelah sholat saya panggil, itu baju sobek kamu tahu? Iya Ustadz. Ya sudah, tunggu sebentar. Saya masuk ke dalam rumah, saya ambil baju saya kasih. Ini pakai buat kamu. Itu setelah saya berikan, saya sering sekali melihat dia pakai baju itu. Sehingga kadang-kadang saya merasa alhamdulillah nih pakaian saya dipakai. Di tempat saya itu masih ada becak Bapak dan Ibu. Itu kita lihat tukang becak beberapa tuh ada yang pakai kaos olahraga tulisannya SMP apa gitu. SMK apa. Kita kadang-kadang penasaran, ini kakek-kakek kok masih sekolah SMP gitu. Apa enggak naik kelas gitu. Ternyata memang dia kakek-kakek betulan. Cuma untuk bekerja sebagai pengayuh becak, dia enggak butuh pakaian bagus. Pakaian dinasnya adalah pakaian yang ada. Maka pakaian SMP atau SMK yang dia terima dipakai untuk dinas.
Dan jangan berharap bahwa orang yang pakaiannya dinasnya itu kemudian harus batik bagus, tidak. Yang penting bisa dipakai. Itu konsep new to you. Saya juga punya kenalan tukang parkir, sangat baik tukang parkir, karena tiap kali saya ke bank dan dia menjaga parkiran, itu motor saya ditutupin supaya nggak panas, ditutupin kardus. Jadi ketika saya menaiki motor itu nggak kepanasan. Dan ternyata semua motor digituin. Saya kira saya doang, ternyata semua motor. Berarti emang orangnya baik. Itu sering saya kasih baju. Tiap kali dikasih baju, sarung, celana itu, dia akan bilang terima kasih, mudah-mudahan Bapak begini. Itu saya lakukan dari tahun 2000-an sampai sekarang dia masih kenal saya. Sehingga saya hampir rutin tiap tahun selalu memberikan pakaian layak pakai dan dia selalu bilang terima kasih. Karena untuk bekerja sebagai petugas penjaga parkiran, dia tidak perlu pakaian bagus, Pak. Bahkan kalau ada pakaian SMK tadi mungkin dipakai juga. Maka pakaian konsep new to you itu adalah sedekah awal yang bisa kita lakukan. Karena mungkin kita akan berbilang, ya kalau sedekah mah jangan yang bekas. Tentu saja akan lebih baik kalau kita memberikan yang baru. Tetapi apakah mudah buat kita membelikan pakaian baru untuk orang? Sebagian iya, sebagian tidak. Maka mulailah kita memberikan atau melatih diri kita menjadi dermawan dengan new to you. Maka new to you adalah program yang menurut saya relevan untuk menjelang Idul Fitri, di mana kita memiliki kebiasaan membeli pakaian baru. Kita kumpulkan pakaian yang masih layak pakai, kita tawarkan orang untuk memilikinya. Mungkin pembantu kita, mungkin di daerah. Itu istri saya, Pak, kalau lagi bawa pakaian bayi saja, itu yang di daerah nerima, padahal dia nggak punya bayi. Saya tanya, emang masih punya bayi? Kan dia udah tua. Istri saya bilang, dia udah nggak punya bayi, tapi tetangganya ada yang punya bayi. Emang diambil, diterima? Diambil. Bahkan perlak atau alas bayi saja mereka butuh. Bekas nggak apa-apa? Nggak apa-apa, bisa dicuci. Karena daripada tidak ada, mendingan ada. Yang penting Bapak ketika memberikan itu pastikan masih layak pakai, bukan yang sudah layak dibuang ke tempat sampah. Nah, konsep new to you itu menyenangkan sekali Bapak dan Ibu sekalian, bagi kita yang ingin melatih kedermawanan, sambil berharap, ya Allah, berikanlah saya rezeki yang lebih, yang berkah, yang banyak, supaya saat saya sedekah bukan lagi memberikan yang new to you, tetapi yang betulan new, nggak pakai tuyul. Tapi kalau kemudian itu belum terjadi, konsep new to you juga masih bagus. Lagi-lagi, kalau hari ini ada orang menawarkan sepeda, sepedanya masih bisa dipakai, mungkin dibeli waktu pandemi tahun 2020, dan kita melihat sepedanya masih bagus, tapi bekas, dan kita perlu, kita tidak akan malu menerima itu. Kalau kemudian ada yang menawarkan apalagi misalnya ya, kamera, dan kita tahu masih bagus, masih bisa digunakan, kita tidak malu menerimanya karena kita butuh dan masih bisa diterima. Maka konsep new to you yang yang relevan dengan Idul Fitri, di mana kita biasa membeli pakaian baru, menurut saya adalah hal yang baik. Alhamdulillah, banyak sekali orang yang ketika kita berikan mereka bersyukur. Karena mereka kemudian pilihannya, saya juga ingin berlebaran, tetapi saya tidak memiliki uang untuk membeli baju baru. 2 hari yang lalu saya dapat WA. Dari sekian banyak WA, salah satunya adalah, tolong Bang, belum bisa beli baju buat anak-anak. Nah, ketika kemudian kita berikan pakaian yang layak pakai sesuai dengan ukuran anaknya, dia akan sangat gembira. Karena mungkin pakaian ini bekas buat kita, tetapi buat orang lain itu menjadi baru. Tapi ini warnanya sudah pudar. Banyak sekali pakaian yang baru yang masih tergantung di toko-toko, warnanya sudah pudar. Anggap saja itu tren baru, baju yang warnanya sudah pudar. Tapi orang-orang akan melihat, lebih baik anak saya menggunakan pakaian yang sudah dipakai orang lain
daripada tidak memakai pakaian baru sama sekali saat Idul Fitri. Bapak Ibu sekalian, hal-hal kecil seperti ini bisa jadi adalah hal yang besar buat orang yang membutuhkan. Kita kumpulkan barang-barang yang menurut kita layak untuk diberikan. Ada orang-orang yang mungkin sering bertemu kita atau mungkin bersama kita, memegang pakaian kita, menyetrika pakaian kita, dan dia merasakan bahwa pakaian ini bagus, maka bolehlah kemudian kita tawarkan. Bisa jadi untuk dia sendiri atau untuk orang lain yang dia kenal. Salah satu konsep itu untuk ibu-ibu adalah ketika ibu-ibu nanti membeli mukena baru, mungkin nanti ibu bawa mukena yang masih bagus, yang sudah tidak baru itu, ketika mampir ke pom bensin ada musola bisa titipkan ke sana, atau ketika ibu nanti pulang mudik mampir ke masjid atau musola bisa titip ke sana. Karena seringkali orang yang dalam perjalanan mau sholat tidak bawa mukena, mereka akan pakai mukena yang ada di musola itu. Lagi-lagi new to you adalah langkah awal untuk kita memiliki kedermawanan dan sambil berharap bahwa Tuhan memberikan kita rezeki yang lebih banyak, lebih berkah, lebih luas, sehingga kita bisa bersedekah, memberikan hadiah yang benar-benar baru, bukan yang new to you. Bapak Ibu sekalian, saya tegaskan lagi bahwa ada dua kelompok manusia yang sangat disayang Allah, yaitu orang yang miskin dan orang kaya yang peduli kepada orang miskin. Sebagai penutup, suatu ketika sahabat-sahabat Nabi yang homeless, yang tidak punya rumah, yang nebeng hidup di masjid, berkumpul seperti biasa. Mereka tidak punya kerjaan tetap, mereka bersenda gurau, ngobrol. Dari kejauhan dilihat ada Abu Sufyan yang saat itu masih kafir, berjalan mendekat. Sahabat-sahabat Nabi lalu kemudian memunculkan gestur tubuh yang tidak enak. Dan itu layak, karena Abu Sufyan memusuhi Nabi, jahat pada umat Islam saat itu. Abu Bakar melihat itu, lalu dia tegur orang-orang miskin, sahabat Nabi yang miskin itu. Abu Bakar bilang, dia memang jahat kepada kita, kepada Nabi, kepada agama, tapi dia tetaplah pemimpin bagi kaumnya. Tidak patut pula kalau kita menjelek-jelekan dia, mencibir, menghardik, karena memang dia orang yang mulia bagi kaumnya. Ucapan Abu Bakar sangat pelan, tapi kemudian teguran ini sampai ke Nabi. Nabi panggil Abu Bakar, lalu Nabi bilang, tadi kamu menyampaikan hal ini pada sahabat-sahabat kita yang di masjid. Ya Nabi, saya tidak ingin Abu Sufyan dan kaumnya tersinggung. Lalu Nabi bilang, kamu tahu kalau mereka marah, Allah akan marah, dan kalau mereka sedih, Allah akan sedih, dan kalau mereka bahagia, Allah akan bahagia. Abu Bakar lalu beranjak dan segera mencari sahabat-sahabat tadi dan meminta maaf. Sahabat-sahabat tadi tentu saja memaafkan karena Abu Bakar menyampaikan dengan cara yang santun. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah sabda Nabi, mereka adalah kaum yang ketika mereka marah, Allah akan marah. Ketika mereka sedih, Allah akan sedih. Ketika mereka bahagia, Allah akan bahagia. Bapak Ibu sekalian, kita akan berbahagia diberikan mobil bekas yang masih layak pakai. Kita akan bahagia diberikan motor bekas yang masih layak untuk dikendarai. Kita berbahagia ketika diberikan sepeda bekas yang masih bagus. Maka ada orang-orang yang tidak perlu diberikan mobil, tidak mengharapkan diberikan sepeda, tidak mengharapkan diberikan motor, cukup mereka bisa merayakan Idul Fitri dengan mengenakan pakaian yang baru buat mereka, yang baru buat anak-anak mereka, yang baru buat istri atau suami mereka. New to you. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita adalah orang yang dalam Al-Quran disebut wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapapun orang yang dijaga dari sifat pelit, maka
dia adalah orang-orang atau mereka adalah orang-orang yang beruntung. Salah satu ciri orang yang beruntung adalah memiliki sifat kedermawanan, dan salah satu kedermawanan yang bisa kita mulai lakukan adalah new to you, sambil berharap bahwa Allah memberikan kita rezeki yang lebih luas, lebih banyak, lebih berkah, sehingga kita bisa memberikan lebih banyak lagi sedekah, infak, zakat untuk orang-orang yang kalau mereka ridho kepada kita, Allah akan ridho kepada kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.